Oke, Mbak Lydia boleh dijelaskan ke kita semua itu ada apa aja ya? Ini karena kepitingnya nggak ada kura-kura. Dia suka bermain dengan dua binatang ini. Kepiting dan kura-kura ya? Iya, kepitingnya yang kecil-kecil. Oke. Mm-mm. Lalu? Kalau di saat dia sedang operasi, jadi saya menemani dia dengan ini. Itu apa tuh? Ini bunga 7 ragam. 7 rupa. 7 rupa, iya. Kalau saya bilangnya 7 ragam. 7 ragam. Dan ini kemenyannya. Itu kemenyannya dibakar. Ini kemenyan kalau dia lagi operasi. Mas Roy ingin lihat cara saya kalau dia lagi operasi. Baik, saya ingin lihat. Ada sosok yang bermuka hitam dan yang lain putih semua kayak gini. Sosok gosong. Kosong. Astagfirullahaladzim. Saya lihat dia datang dan mencoba untuk mengganggu kita gitu, meneror dengan suara-suara. Makhluk lain ya Roy yang datang ya? Iya, makhluk lain dan makhluknya dia sendiri. Dia udah muncul di sayang-sayang plafon dan di samping-samping. Mbak Roy, yang Iya. kamu lihat ini Lydia atau bukan? Masih setengah-setengah. Masuk ke dalam tangan Mbak Lydia. Ada apa? Kalian mengganggu saya. Kok dia ngerasa terganggu Roy? Kamu merasa terganggu ya? Iya. Apa mau kamu? Saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Berkomunikasi apa? Siapa nama kamu? Saya Suti. Mau apa? Saya ingin tahu apakah ini bisa dihentikan selama-lamanya. Oh, tidak bisa. Itu ritual itu kayak... Saya ngelihat kalau kamu nggak lepasin Mbak Lydia, dia juga bisa mati. Kamu mau ngelepasin dia? Kamu mampu kasih saya apa? Kamu bisa kasih saya tumbal. Gadis perawan. Gadis cantik itu juga boleh? Saya nggak mau kasih kamu tumbal apapun, karena di sini tidak ada yang boleh dikorbankan. Saya pengen kamu bisa lepas dari Mbak Lydia. Kalau saya tidak mau? Kalau kamu nggak mau, kamu yang saya bakar. Dan saya tidak akan pernah mau melepaskan Lydia. Lepasin Lydia. Saya tidak mau. Kecuali kamu bisa gantikan tumbal. Dia Buat saya. pergi. Stop! Saya tidak mau. Panas! Saya tidak mau. Pergi kamu.
Saya minta api lagi dong. Api. Kepalanya nggak kebentur. Dia udah lepas ya? Belum. Api, api lagi. Mbak Lydia. Iya. Aduh, kepala saya pusing. Iya, pelan-pelan bangun ya, pelan-pelan. Kenapa? Kayaknya sih udah balik. Kamu sadar nggak tadi, Mbak Lydia? Apa yang Enggak. kamu lakukan? Saya kenapa? Kamu itu dimasukin sama makhluk, makasih Bayu. Makhluk halus yang mendiami tubuh kamu dari dulu, Mbak Lydia. Tanpa sadar kamu udah jadi korban, bukan Jadi- pelaku lagi. Saya bukan hanya diikutin oleh tuyul saja. Bukan, tapi banyak makhluk yang ngikutin kamu. Berarti kuncen itu membohongin saya. Iya, justru kamu nih terakhir nyawa kamu yang terancam dan kedua hubungan kamu akan kandas nih. Kuncinya ini salah pengertian, salah kasih pemahaman di sini saya ngelihat. Dia tidak bilang ada yang kepada siapa janin saya diberikan. Dia cuma bilang syaratnya itu aja. Jadi di saat itu karena usia saya masih terlalu muda dan juga emosi saya masih biar gimana supaya rumah saya, keluarga saya bisa bahagia lagi, akhirnya saya iyain aja. Karena saya belum terpikir. Saya berpikir sih kalau punya anak itu kan cuma ngerepotin. Makanya waktu itu oke lah, saya mau janin saya diambil, saya nggak repot-repot buat. Gitu ya, kamu Iya, langsung pada bilang. saat itu saya berpikirnya seperti itu. Karena saya lihat tetangga-tetangga saya kan punya anak kayak begitu, anaknya 3, udah entahlah. Baik. Di situ saya ngelihat kamu udah ngorbanin bayi kamu dong berarti ya. Iya. Itu nggak sayang, Mbak. Nggak pengen punya anak, nggak pengen punya kehidupan yang apa ya, bahagia dengan keluarga. Banyak loh orang yang pengen punya anak tapi nggak dapat. Ya, pada saat itu obsesi saya cuma satu. Gimana Harta, caranya ya? biar orang tua Uang, saya. harta. Iya. Cuman setelah saya mengalami kegagalan 4 kali, orang-orang ngebully saya, bilang saya mandul. Padahal mereka kan nggak tahu. Suami pertama saya hamil 3 kali. 3 kali diambil berarti anak saya. Oh, jadi sering hamil Sering. dan hilang. Iya, Suami nggak tahu. enggak. Itu makhluk-makhluk lain yang datang ke dia karena ritualnya atau memang udah ikut dari awal, Ron? Karena ritualnya. Jadi banyak yang ikut dengannya. Ini saya, Mbak Lydia, saya kalau boleh saya kasih saran, kita hentikan ini. Jadi udah nggak ada upacara ritual susuin tuyul dan tidak usah diturutin lagi. Ini kita akan lepasin ke alam bebas, ke sungai. Tapi dan itu pantai. enggak ada itu ke badan saya kan? Enggak. Kok Kamu yakin sama yang di atas deh. Semua pasti akan ada jalannya. Kalau kamu minta harta dari beginian juga uang jin dimakan setan. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya seperti itu. karena pada waktu itu saya lupa buat menanyakan pada kuncennya kalau ingin lepas itu gimana. Saya takutnya resikonya gimana ke saya lupa buat bertanya. Saya terlalu ambisi. Dalam penglihatan batin saya melihat kamu harus cari tanah kosong yang nggak ada orangnya dan banyak rumput-rumput panjang. Kemudian kamu kubur semua barang-barang yang ada di rumah yang berkaitan dengan tuyul dan semua ada kayak semacam, saya ngelihat ada mainan juga. Iya. Aku ngelihat ada mainan anak-anak di sini, saya dengar di situ kelincing. Iya. Kayak dentingan ting 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 ting. Kemudian ambil semua itu mainan, kemudian kamu cari salah satu tanah yang kosong,
di daerah manapun yang masih tumbuh ilalang yang sangat panjang. Roy pengen banget kamu naburin semua barang-barang tersebut, mainan, botolnya, botol susunya, segala macam, dan mainan-mainannya, kasurnya, ada kan kasurnya, Iya, ada kasur kecil. Pakai kasur juga. Itu yang saya Iya, lihat di kepala dia saya. kayak bayi, Itu semua harus kubur. kayak kasur bayi. Itu semuanya harus kamu kubur dan gak ada orang yang tahu kamu kubur itu. Dikubur di tanah kosong. Itu kubur tanah kosong yang banyak rumputnya dan banyak ilalangnya gitu. Saya ngeliat ini kayak bayi, tapi nggak ada mata, alis dan hidung ya. Dia punya mata, tapi matanya hitam doang. Iya ya. Tapi yang kayak alis atau ini yang di hidung, Hidung alis, rambut nggak ada bulunya. Tampak lebih tua dari usia yang sebelumnya sebenarnya saya Iya. lihat di sini. Itu Tapi kalau dia- dikubur semua makhluk itu akan pergi, Roy, si tuyul itu. Justru akan pergi makhluknya. Saya pengen. Saya takutnya begini loh, Ko. Saya pernah mencoba membuang salah satu mainannya. Itu tidak lama kembali lagi ke kamar. Saya takutnya nanti kalau harus dibuang semua, balik lagi dia marah. Waktu itu dikubur atau hanya dibuang? Saya buang. Belum Saya pernah buang dikubur. ke sungai. Air mengalir. Oh iya, itu memang seperti itu. Tapi kalau tekadnya kuat, saya yakin dan saya 100% yakin banget kalau dia akan hilang sih. Dia nggak akan balik lagi. Dia tapi. akan balik lagi kalau dikubur dan benar-benar hilang semua dan bebasin semua makhluk reptil. Kamu beli sebaik-baiknya dan lepasin mereka ke alam bebas. Ya, Baiklah. saya tuh lihat Mbak Lydia baik hatinya, nggak tegaan gitu, tapi dikuasain sama makhluk aneh. Jadinya ya gitu, kosong matanya. Kalau udah kemasukan tuyul dan seperti itu udah nggak ada lagi Mbak Lydia. Udah gitu bukan cuma tuyul lagi Mbak Lydia, ini Bukan. makhluk-makhluk lain juga ada. Dan berarti urusannya sama banyak makhluk gaib di sekitar Mbak Lydia. Betul. Jadi Roy, makhluk itu juga berada di kamar itu dong ya? Iya, Barengan sama tuyul saya? iya. Karena tadi waktu Mbak Lydia melakukan ritual yang Roy lihat bukan cuma tuyul yang Betul. datang, makhluk-makhluk lain ini juga datang ke Iya, sini. betul. Jadi ruangan tersebut dipenuhi nggak cuma tuyul, tapi teman-temannya ada kuntilanak. Terus saya lihat juga ada bentuk mukanya hitam semuanya, tapi dibungkus kain kafan. Dan saya ngelihat ada makhluk matanya satu doang. Itu yang saya lihat. Buru-buru deh, Mbak Lydia, beneran. Saya pengen banget kamu bebasin aku sebanyak mungkin. Kemudian juga kumpulin barang-barang yang di ruangan itu, dikubur semuanya. Ruangan itu Roy, apa diganti fungsinya? Ganti jadi fungsinya. tempat lain, tempat ibadah atau tempat kamar atau apa gitu? Ya, kalau misalnya bisa diganti ya ruangannya, semua tatanan letaknya, Fungsinya juga berubah. fungsinya berarti juga ya? berubah. Tempat doa juga boleh, harus berubah total. Dirubah jadi tempat itu ya? Iya, karena ini adalah efek sebab dan akibat dari tuyul. Apa itu juga berpengaruh, Roy? Ngaruh sekali. Ya karena biasa nyusuin tuyul itu kali ya Roy. Iya, iya betul. Padahal nggak ada asinya. Padahal nggak ada asinya. Saya ngelihat menyusui gaib jadinya ya. Iya kan gaib. Mbaknya kalau misalnya terus-terusan seperti ini akan terjadi kanker payudara yang saya lihat. Dan kedua, gila secara mental illness. Jadi jiwanya kosong. Jadi terganggu, jadi sakit sih. Iya, sakit ya psikis itu sih. Jadi ini semua harus saya buang ke... Ya ini dilepaskan, biarkan mereka hidup bebas dan tidak jadi mainannya si tuyul. Kemudian ini semua barang-barang yang berkaitan dengan arang itu semuanya dibuang. Rela Mbak. Rela nggak rela sih? Harus rela dong. Nggak relanya kenapa? Karena nanti yang cari uang buat saya siapa?
gitu ya. Setahu saya rezeki semua datangnya dari yang di atas. Betul, dan tadi dia bilang dia menjalankan online shopping loh. Iya. Bisnis online kan? Iya. Selama ini bisnis online itu dibantu sama Tuyul juga nggak? Enggak, kalau bisnis online. Ada adik saya yang bantu. Kalau tuyulnya cuma buat saya suruh ambil uang kalau lagi malam Jumat.